Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik perbedaan sensasi keliengan, sempoyongan, mau pingsan, dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perbedaan ya. Perbedaan antara sensasi keliengan, sempoyongan ya, mau pingsan, dan bagaimana solusinya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya dalam komennya di video-video yang lalu. Mudah-mudahan teman-teman sedang atensi ya dan bisa menjadi referensi ya, sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu solusi teman-teman di dalam mengatasi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi yang namanya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, memang ya memang ini sensasinya cukup kompleks ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Tetapi ada beberapa sensasi yang kadang kita kurang memahami ya dari segi mungkin istilahnya ya. Nah, dengan kita memahami, padahal kita ini juga akan menjadi lebih tidak menimbulkan kecemasan ya. Nah, ini terutama yaitu sensasi ini ya, keliengan, sempoyongan, rasa-rasa mau pingsan ya, itu yang seperti itu ya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pada teman-teman ya, tolong disimak videonya sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham ya. Karena dengan kita memahami, nah ini satu terapi di dalam pemikiran kita ini sebenarnya sudah masuk ya, tinggal bagaimana kita istilahnya menelaah ya, kita menghayati dan syukur bisa mempraktekkan. Nah itu mudah-mudahan menjadi solusi ya bagi teman-teman. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya dari awal penderitaan ya sampai dengan sembuh begitu teman-teman ya. Walaupun mungkin ya setelah sembuh juga kadang sensasi itu masih terlintas ya, tetapi dengan kita memahami maka kita juga akan memiliki solusi ya, sehingga seolah-olah itu ya segala sesuatunya itu bisa kita kendalikan ya, nah akhirnya sensasi itu hanya ya istilahnya numpang lewat saja lah. Itu wajar ya. Karena apa? Karena orang yang normal pun itu sebenarnya juga kadang memiliki sensasi itu. Orang yang normal tidak terkena asam lambung itu keliengan juga pernah juga ya. Karena saya dulu juga seperti itu ya, sebelum terkena asam lambung juga keliengan juga pernah juga. Cuma waktu itu kan kita analisanya tidak terlalu membuat kita takut ya. Jadi ya kita anggap sakit kepala biasa misalkan seperti itu. Termasuk sempoyongan juga pernah juga ya. Seperti rasa mau pingsan juga pernah juga. Nah itu sebenarnya wajar teman-teman ya. Tetapi ketika kita sudah mengalami anxiety psikosomatik, ini menjadi sesuatu yang tidak wajar. Dan ketika itu
sedang terlintas ya, sedang muncul, ini sudah analisanya yang bermacam-macam ya, sampai di pikiran kita itu kadang, wah jangan-jangan nanti kita mau mati nih seperti itu ya. Nah itu yang menjadikan sensasi ini menjadi susah menghilang teman-teman. Ketika pikiran kita masih selalu menganalisanya negatif, nah ini akan menjadi lama ya, menjadi lama dan sepertinya menjadi langganan ya. Ketika kita sedang mungkin aktivitas atau mungkin kita sedang santai, itu pun kadang terlintas juga seperti itu ya. Yang namanya pikiran-pikiran negatif itu memang munculnya secara otomatis ya, secara otomatis. Jadi beda dengan pikiran positif. Kalau pikiran positif muncul ini karena kita kendalikan ya, karena kita butuhkan, kita inginkan, ya itu baru muncul ya. Tapi kalau yang namanya pikiran negatif itu memang sifatnya otomatis teman-teman ya itu. Nah, maka dari itu pada ini yang penting kita mengetahui pertama perbedaan ya. Ini sebagai jawaban juga atas pertanyaan teman-teman ya. Jadi sensasi keliengan, sempoyongan mau pingsan ini memang ada sedikit kesamaan ya, tetapi juga lebih banyak perbedaannya teman-teman ya. Nah, kalau keliengan ya yang pertama ya, keliengan itu sensasinya itu lebih pada rasa-rasa di kepala teman-teman. Contohnya kepala merasa berat ya, merasa pusing-pusing, kemudian kadang senut-senut ya, kadang seperti migrain. Nah, kadang seperti vertigo ya. Jadi bisa muter itu. Nah, itu kalau menurut saya itu yang saya maksud sebagai keliengan. Nah, itu bagi penderita asam lambung ya yang apa ya, yang maksudnya kondisinya masih agak serius. Nah, itu seperti langganan seperti itu ya. Itu pengalaman saya itu dulu seperti itu ya, selalu keliengan itu seperti itu. Nah itu ya, itu keliengan, jadi sensasi terutama tekanannya di kepala ya, yaitu kepalanya sering berat, sering merasa pusing-pusing, kemudian kadang senut-senut ya, kadang sakit kepala sebelah ya, kadang kepala seperti muter lah, seperti vertigo ya. Bahkan pemikiran ini juga menjadi sulit fokus ya. Sulit fokus itu kadang tidak bisa konsentrasi di saat seperti itu. Jadi akhirnya yang muncul yaitu hanya pikiran-pikiran yang negatif saja itu. Nah, itu tentang keliengan teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang sempoyongan ya. Nah, kalau sempoyongan ini lebih dititik beratkan kepada keseimbangan tubuh ya, atau keseimbangan badan. Sehingga ketika kita jalan ini sepertinya goyang ya, sepertinya oleng ya, seperti jalan kadang mau jatuh ya, mau jatuh ya. Pokoknya badan itu tidak seimbang lah, itu sempoyongan ya. Makanya ya kalau dulu ketika saya masih sering sempoyongan ya, apalagi sempoyongan berat, jangankan jalan ya, duduk saja itu harus duduk di kursi yang ada pegangannya. Maksudnya belakang ada sandarannya ya, kemudian samping juga ada pegangannya. Nah itu kadang tangan ini berpegangan ya, karena yaitu sepertinya kita goyang, sepertinya kita mau jatuh. Nah itu, nah di saat seperti itu ini sensasi sempoyongan ya, yang dominan itu seperti itu. Jadi pokoknya jalan itu kadang seperti ngambang juga ya, seperti ngambang juga. Nah seperti jalan ini ada gempa ya, nah itu bagian dari sempoyongan ya gitu. Jadi pokoknya badan tidak seimbang lah, goyang itu seperti kita mau roboh itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu juga sering muncul ya di saat kita itu masih dalam kondisi yang ya katakanlah kondisi agak serius lah. Jadi asam lambung masih sering naik, kemudian masih sering terjadi GERD ya, kemudian kecemasan juga masih tinggi ya, kemudian pikiran juga masih menganalisanya negatif. Nah itu seperti langganan ya, selalu muncul seperti itu. Nah, itu sempoyongan teman-teman ya. Jadi bedanya kalau keliengan ini titik beratnya sensasinya di kepala ya. Nah, kalau sempoyongan ini
sensasinya titik beratnya adalah kehilangan keseimbangan tubuh ya, seperti mau roboh lah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tentang sensasi mau pingsan ya. Nah, kalau mau pingsan ini sudah ini apa campuran ya, ini lebih kompleks lagi. Cuma yang saya rasakan seperti ini ya, ketika di pikiran saya itu takut jangan-jangan mau pingsan nih. Nah, ini itu ketika kita mengalami seperti ini, kepala berat, pusing-pusing ya, kadang pusing banget itu. Nah, terus mata buram ya, pandangan ini agak gelap ya. Ketika pandangan agak gelap, aduh, ini jangan-jangan pingsan, itu langsung pikiran itu seperti itu. Kemudian nafas pendek, jadi nafas seperti mau habis teman-teman. Masya Allah, pokoknya rasanya luar biasa ya. Nafas itu pendek seperti bahkan seperti mau habis nih. Nah, itu badan lemes, pokoknya tidak berdaya ya, tidak berdaya. Kemudian rasa takutnya mencekam ya. Nah, itu di saat seperti itu pikiran kita, wah ini jangan-jangan mau pingsan nih, jangan-jangan mau pingsan, itu pasti akan seperti itu ya. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu, dan itu juga sering juga teman-teman ya. Nah, klimaknya itu terjadi panic attack ya. Jadi di atasnya seperti mau pingsan itu kalau kita tidak cepat-cepat mengatasi ya mengatasi dengan metodenya sendiri tentunya ya. Nanti ada tipnya ya. Itu kalau kita pikirannya negatif terus, ketika kita sudah merasa seperti mau pingsan, itu meningkatnya jadi panic attack. Nah, waktu itu juga saya alami ketika saya belum paham tentang ini ya. Nah, sudah rasa seperti mau pingsan ya, sudah pusing-pusing kepalanya, matanya sudah buram, kemudian nafas mulai agak pendek. Nah, pikiran tetap berpikir yang negatif, jangan-jangan mau seperti itu. Nah, akhirnya terjadi panic attack ya. Nah, panic attack itu lebih menakutkan lagi ya, karena titik beratnya panic attack itu selain pusing banget kepalanya ya. Nah, ini terutama di nafas ya, di nafas dada, terengah-engah, pokoknya seperti serangan jantung. Nah, itu biasanya kalau habis seperti itu pokoknya inginnya ke rumah sakit lah. Biasanya langsung masuk IGD, itu seperti itu. Walaupun setelah kita ke IGD ya, di rumah sakit dicek nggak apa-apa ya, normal gitu. Nah, bahkan baru nyampe di IGD itu sudah sembuh ya. Itu juga saya pernah mengalami seperti itu ya. Itu ini panic attack itu sebenarnya timbul dari kecemasan yang memuncak ya, sehingga memunculkan rasa takut. Nah, kemudian direspon oleh tubuh. Nah, akhirnya munculnya menjadi panic attack, itu seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu memang ya, baik itu sensasi keliengan, sempoyongan, mau pingsan ya, maupun mungkin panic attack, ini sumbernya memang ya itu lebih dominan ini dari psikis ya, dari psikosomatik ya, dari pikiran yang negatif. Nah, ketika pikiran negatif ini berlangsung lama, terus serius ya, nah akhirnya pasti akan direspon oleh tubuh. Nah, rasa-rasanya yaitu menjadi tubuh lemas, nafas pendek ya, bahkan mata juga buram, kepala pusing. Nah, udah jadinya seperti itu ya. Nah, maka dari itu setelah kita memahami sekarang ini bisa mengendalikan teman-teman ya, karena ketika akan ada sedikit seperti itu ya, karena ada seperti itu, nah kita langsung afirmasi positif saja ya, supaya tidak terjadi kecemasan. Atau kita tahu ya, wah ini saya sedang cemas, saya harus misalkan minum air hangat, atau saya harus makan sedikit, atau saya harus pakai minyak angin, nah atau saya harus bergerak. Pokoknya banyak tip ya. Nah, dengan seperti itu nanti itu akan menghilang lagi ya. Nah, itu prosesnya memang untuk sampai dengan kita memahami, sampai dengan kita bisa menemukan bagaimana solusinya, ini juga panjang prosesnya ya teman-teman ya. Nah, itu maka hal-hal seperti ini temukan saja teman-teman ya. Memang ini
anehnya ya yang namanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini memang harus dipraktekkan, harus dialami. Itu seperti itu teman-teman. Ketika kita belum mempraktekkan ya, apalagi tip-tip yang sering saya sampaikan, yaitu akan semakin bandel dan rasanya akan semakin waduh, kita menjadi semakin bingung ya, menjadi semakin penasaran ini sakit apa dan lain sebagainya, sampai membayangkan wah jangan-jangan ini kena guna-guna ya. Nah, seperti itu pikirannya ya, karena memang membingungkan ya. Membingungkannya gimana ya? Setelah kita mungkin minum obat ya, ternyata juga belum ada perubahan ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan lah ya, jadi masih bandel. Nah itu kan akhirnya pikiran kita menjadi bingung. Nah itu seperti itu. Nah oleh karena itu ternyata karena ini sumber yang dominan adalah dari pikiran ya, dari psikosomatik ya, dari kecemasan. Nah ini kan sifatnya mental ya, karena sifatnya mental maka ya solusinya harus kita setting kembali mindset pikiran kita itu. Kalau kita tidak merubah pikiran kita, tidak menemukan, yaitu yang menjadinya menjadi lama itu teman-teman ya. Maka itu sadari saja ya, karena ini sifatnya adalah gangguan dominan ini dari psikisnya ya, dari terutama kecemasan dan psikosomatiknya, karena ini merupakan gangguan mental ya, atau gangguan pikiran. Nah, maka solusinya ya memang kita harus banyak mendengarkan contohnya motivator ya. Seperti saya dulu ya, itu channel YouTube yang dari motivator asam lambung itu saya tontoni semua teman-teman. Nah ternyata dari situ kecemasan itu menjadi berkurang ya, menjadi berkurang. Saya setelah mungkin mendengarkan motivator, saya menjadi lebih tenang ya. Minimal saya menjadi seolah-olah punya teman ya, teman banyak ya. Kemudian kadang komen di itu ya, kolom komentar itu juga bisa sharing dengan teman-teman yang sesama ya. Kadang dari komen teman juga saya komen juga. Nah itu ternyata juga mengurangi kecemasan kita. Jadi kita bisa saling tukar pikiran dalam hal mengatasi penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah itu keuntungannya di situ teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kita cerita dengan orang yang tidak mengalami ya, mereka itu sepertinya tidak mau tahu ya, karena mereka itu menganggapnya ya masa seperti itu sih, justru mereka tanda tanya. Nah tetapi kalau kita sharing dengan orang yang memang sama-sama mengalami, nah ini betul-betul menjadi masukan baru ya, menjadi menenangkan kita. Nah inilah yang sering kita sebut tenangkan pikiran. Nah tapi kalau kita tidak menemukan istilahnya siraman rohaninya ya, atau pencerahan pikiran kita ya, kita sulit ya. Makanya dari pengalaman itu ya, ini kita memang harus banyak sharing lah. Makanya usahakan teman-teman yang khususnya masih serius ya, terutama NC dan psikosomatiknya, tolong tonton saja ya video-video saya, boleh ya seperti ini. Video yang lain juga boleh ya, itu semuanya membantu ya, itu efeknya positif ya. Jujur saya juga bisa bangkit, bisa sembuh ini karena saya menonton channel YouTube tentang asam lambung seperti ini teman-teman. Nah itu ya. Oke, nah untuk kali ini ya, saya lanjutkan ketika kita masih memiliki sensasi itu, keliengan, sempoyongan, mau pingsan terutama ya. Ini ada beberapa tips solusinya ya ketika kita sedang mengalami seperti itu. Nah ini tips solusinya adalah yang pertama teman-teman ya, pastikan bahwa kita makan minum cukup ya. Jadi kalau ada rasa-rasa seperti itu ya, apalagi kita memang belum makan ya, minumnya masih kurang, nah itu penuhi saja ya, penuhi saja. Atau kalau misalkan kita sudah makannya, boleh nambah lagi ya, nambah lagi misalkan minum hangat ya, minum hangat. Ini juga akan cukup membantu ya, membantu itu teman-teman. Itu terus tambah sedikit ngemil makanan, itu juga bagus juga. Nah itu yang
pertama, jadi pastikan makan minum cukup, karena kadang ketika kita kurang nutrisi makanan ya, ini tubuh juga akan seperti itu ya, akan sempoyongan, akan keliengan ya, seperti mau pingsan. Itu juga bisa karena kurang nutrisi, teman-teman ya. Nah, ketika kurang nutrisi ya wajar, karena di saat kita menderita asam lambung ya, apalagi yang masih serius, kadang untuk makan saja kadang kita takut kan, seperti itu ya. Nah, maka dari itu penuhi saja makan minum yang cukup. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita sedang mengalami sensasi itu ya, nah itu untuk mengatasinya juga rangsang panca indera kita. Ini pengalaman bener yang saya praktekkan ya. Nah, begini ya, pengalaman saya dulu sedang dalam perjalanan ya, dalam perjalanan waktu itu ikut berwisata lah ya. Nah, berwisata kan naik bis bareng-bareng itu. Nah, ketika itu di jalan saya merasakan itu sensasi yang aduh, ini sudah keliengan, sudah matanya mulai agak gelap, ini kacau ini. Nah, akhirnya ini harus dirangsang panca indera ya. Rangsang panca indera itu pertama ya lewat pendengaran. Saya setel musik ya, pakai HP kemudian pakai handset. Saya setel keras ya. Nah, tentunya musik yang saya senangi ya. Nah, itu saya setel keras. Kemudian saya nikmati. Itu pertama yang ngerangsang lewat pendengaran. Nah, kemudian yang kedua lewat indera ini perasa ya. Saya ngemil makan waktu itu ya, makanan kecil lah, makanan kecil yang dibawa ya, misalkan kacang bawang, apa mungkin marning atau apa ya, sesuai dengan bekal teman-teman. Nah, itu kita makan sedikit. Nah, akhirnya kita kan tidak fokus kepada rasa-rasa tadi, rasa-rasa yang sensasi, tapi kita merasakan apa yang masuk di indera kita ya. Itu terus kita rangsang lagi penciumannya, kita keluarkan minyak angin ya. Waktu itu saya selalu bawa fresh care ya, saya oleskan di dekat hidung, kemudian di leher ya, di perut itu. Seperti itu, terus selalu saya cium-cium. Nah, ini kan ada rangsangan juga dari penciuman ya itu. Nah, setelah itu juga saya sambil pijit-pijit tangan sendiri ya, seperti ini ya, seperti ini pijit. Terus ini ada titik-titik yang ketika dipijit ini sakit ya. Nah, pas di yang sakit itu teruskan saja, itu titik yang sensitif ya. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya kecemasan itu akan menghilang lagi. Wah, ini sudah sembuh, ini sudah seperti normal kembali ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi rangsang panca indera ya. Termasuk kalau bisa dengan gerakan ya, dengan gerakan misalkan sedikit berjalan itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan kita sedang dalam perjalanan kan nggak mungkin, yaitu paling lakukan pijit-pijit seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah lakukan pernafasan teman-teman ya. Jadi pernafasan kan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya, di mana saja, dan orang lain juga tidak tahu ya. Atau pokoknya kita dengan posisi yang biasa saja ya, biasa saja, tidak usah memperlihatkan kepada sebelah kita ya. Cuma kita hayati ya, kita hirup pakai hidung agak panjang, kemudian kita keluarkan pakai mulut sampai perut mengempis ya. Ketika mengeluarkan itu berulang-ulang terus ya. Itu juga nanti menjadi rileks ya, menjadi rileks sehingga rasa-rasa tadi ya, sensasi seperti keliengan, sempoyongan itu juga akan menghilang juga teman-teman ya. Lakukan pernafasan terus itu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, lakukan sedikit gerakan ya. Gerakan yaitu kalau misalkan kita tidak di ruang, nah mungkin kita jalan sedikit ya, nggak usah jauh-jauh ya, yang penting ada gerakan. Kemudian juga bisa mengalihkan pandangan kita ya. Kalau di dalam ruang terus yang dipandang itu saja, nah itu membuat
sama seperti itu, sensasi menjadi datang. Nah, kalau bisa keluar, keluar itu lakukan seperti itu. Atau kalau bisa gerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa pindah, nah itu dengan pijitan teman-teman ya. Bisa dipijit dengan oleh sendiri ya, atau bisa minta bantuan orang lain, suruh mijit juga boleh itu juga akan menghilangkan. Nah, itu yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima, ini yang bersifat psikis juga ya, ini tenangkan pikiran ya, psikis ya, yaitu kendalikan emosi lah. Jadi intinya manajemen emosi ya, dengan pendekatan spiritual ya. Jadi kita secara keyakinan kita, nah ini kita lebih mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri itu ya bisa kita sambil berdoa ya, sambil membaca ayat-ayat, sambil berzikir, itu seperti itu. Nyebut istilahnya ya, nyebut asmaul husna ya, itu seperti itu, lakukan terus ya. Nah, itu juga akan menambah percaya diri kita ya, percaya diri kita seolah-olah ada energi baru di situ teman-teman ya. Itu lakukan saja. Sampai saya itu ketika jalan masih sempoyongan ya, itu ketika jalan itu sambil bertahlil teman-teman. Ya, bertahlil itu setiap langkah sambil bacaannya itu. Nah, itu ternyata menjadi energik, menjadi wah kelihatannya kuat saya ini, saya nggak apa-apa itu. Nah, itu contoh dengan pendekatan spiritual. Nah, selain itu juga kita selalu sumeleh nerimo ing pandum ya, itu selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Pasrah dengan tulus dan ikhlas itu kita tanpa ego, tanpa keinginan, pokoknya jiwa raga ini udahlah kita pasrahkan saja. Itu seperti itu pada sang pencipta ya, karena penderitaan ini itu juga atas izin Allah, nah maka sembuh juga atas izin Allah. Nah, ketika kita sudah ikhlas seperti itu juga akan menjadi cepat teman-teman, akan cepat sembuh, intinya seperti itu. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan tetap bersemangat ya, dan semoga cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.